Yesus dari Nazaret adalah seorang guru besar. Sebagian dari ajarannya yang paling terkenal disampaikan dalam bentuk cerita pendek yang disebut perumpamaan. Ya, seperti kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang sedang mencari mutiara. Dan ketika ia menemukan mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya agar ia dapat membeli mutiara. Yang pastinya sangat luar biasa. Atau kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi kecil yang ditabur oleh petani di ladangnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon yang besar, dan burung-burung pun datang bersarang pada cabang-cabangnya. Wah, gambaran yang sangat indah. Tetapi, apa artinya? Nah, begitulah. Yesus tidak menggunakan perumpamaan supaya semuanya menjadi jelas. Sebaliknya, ia ingin membangkitkan imajinasi dan mengajak orang-orang untuk melihat apa yang Allah kerjakan di dunia dari sudut pandang yang berbeda. Jadi, mari kita bahas bagaimana membaca perumpamaan Yesus. Di sepanjang sejarah, ada banyak guru hebat yang menggunakan cerita untuk mengajar tentang moralitas, agama, dan filsafat kepada para muridnya. Namun, Yesus tidak menggunakan perumpamaan untuk mengajarkan ajaran agama yang abstrak atau prinsip moral yang ideal. Ia berkata bahwa perumpamaannya bercerita tentang dirinya dan misinya. Misinya untuk memberitakan kerajaan Allah yang datang ke bumi seperti di surga. Benar, pada zaman Yesus, bangsa Israel dijajah oleh Kekaisaran Romawi. Namun kitab suci mereka menjanjikan bahwa suatu hari nanti Allah akan datang untuk memerintah sebagai raja atas umatnya. Sehingga banyak orang Israel yang ingin memberontak terhadap Roma dan berjuang untuk kebebasan mereka. Dan inilah yang dianggap sebagai kerajaan Allah oleh sebagian orang. Betul sekali. Namun Yesus adalah seorang nabi miskin yang bepergian untuk menyembuhkan orang sakit dan mengajak orang-orang untuk mengikut dia. Dan ia berkata inilah yang dimaksud dengan kedatangan kerajaan Allah. Namun, perkataannya tidak sesuai dengan harapan orang. Benar. Oleh sebab itu, Yesus menggunakan beberapa perumpamaan untuk membantu mereka agar memahami bahwa perbuatan-perbuatannya itu mencerminkan kedatangan kerajaan Allah. Ya, seperti perumpamaan yang menceritakan bahwa kerajaan Allah itu seperti ragi yang tercampur di dalam adonan. Kita mungkin tidak bisa melihat efeknya, tetapi ragi ini akan membuat perubahan besar. Yesus juga menceritakan perumpamaan tentang nilai-nilai kerajaan Allah yang terbalik dari nilai dunia. Sehingga orang yang paling tidak dianggap oleh dunia sebenarnya adalah orang yang paling penting bagi Allah, terutama mereka yang miskin dan hina. Ya, seperti perumpamaan tentang pemilik kebun yang mempekerjakan para pekerja di sepanjang hari, di pagi hari, sore hari, dan bahkan di penghujung hari. Dan ketika tiba saatnya untuk memberi upah, ia membayar upah yang sama kepada semua pekerja. Benar, Yesus menunjukkan bagaimana uang dan status tidak berarti bagi Allah yang menaruh belas kasihan yang berlimpah bagi semua orang. Tapi tidak semua perumpamaan berakhir dengan baik. Ada juga yang menimbulkan ketegangan. Ya, Yesus melanjutkan kebiasaan para nabi Israel, yang juga menggunakan perumpamaan untuk mengecam para pemimpin Israel yang mengira bahwa kerajaan mereka adalah kerajaan Allah. Jadi Yesus memperingatkan para pemimpin pada zamannya, jika mereka tidak mau menerima kerajaan Allah, maka mereka akan berjalan menuju kehancuran. Ya, seperti perumpamaan tuan tanah yang menanam kebun anggur yang indah dan mengharapkannya untuk berbuah. Ya, Yesus mendapatkan perumpamaan ini dari Nabi Yesaya. Lalu ia menyesuaikan ceritanya. Benar, tuan tanah ini menyewakan kebunnya kepada para penggarap untuk mengurus kebun anggurnya. Ketika tiba musim panen, ia menyuruh para hambanya untuk mengambil bagiannya, tetapi para penggarap itu membunuh mereka. Akhirnya tuan tanah itu mengutus anaknya untuk menghadapi para penggarap itu, tetapi mereka membunuhnya juga. Lalu Yesus bertanya pada orang-orang di sekitarnya, menurut kalian, apa yang harus dilakukan oleh tuan tanah ini? Oh, ia akan membinasakan para penggarap itu dan mempercayakan kebunnya kepada orang lain. Yesus tahu bahwa jika bangsa Israel terus hidup di jalan mereka sendiri, mereka akan dihancurkan oleh kerajaan Romawi. Jadi dengan perumpamaan ini, ia mendorong orang-orang untuk membuat keputusan terhadap kerajaan Allah yang ia tawarkan. Apakah orang-orang akan menolak dia, mengabaikan dia, atau percaya kepadanya dan mengikut dia? Nah, jika pesan tentang kerajaan Allah ini begitu penting, mengapa harus disampaikan melalui perumpamaan? Mengapa tidak dengan cara yang lebih jelas? Melalui rahasia dan perumpamaan, Yesus bisa menyampaikan pernyataan-pernyataan yang tegas untuk mengungkapkan kebenaran. Bagi orang-orang yang berpikiran terbuka, bagi mereka yang memiliki telinga untuk mendengar, mereka dapat merenungkan dan mempelajarinya lebih dalam. Namun, perumpamaan juga bisa menyembunyikan pesannya dari orang-orang yang menentang dia, sehingga ia bisa mengulur waktu lebih lama lagi. Mengulur waktu?
Untuk apa? Yesus sedang mempersiapkan para pengikutnya yang terdekat untuk suatu kejutan yang paling besar. Yesus menyatakan bahwa Allah Israel akan datang untuk memerintah atas umatnya, bukan dengan paksaan atau kekerasan, tetapi melalui kasih yang penuh pengorbanan karena ia akan mati untuk dosa-dosa manusia. Namun, kematiannya bukanlah akhir dari segalanya. Benar, ia berkata bahwa kematiannya akan menjadi seperti benih kecil yang terkubur dalam tanah, tetapi akan tumbuh dan menghasilkan banyak benih-benih lainnya. Jadi perumpamaan ini menjelaskan siapa Yesus dan apa yang akan ia kerjakan. Dan para penulis Injil telah mengabadikan perumpamaan-perumpamaan ini, sehingga pengikut Yesus dari berbagai generasi dapat membaca dan merenungkannya, serta membayangkan bagaimana kerajaan Allah masih bekerja bahkan sampai saat ini. Benar, perumpamaan-perumpamaan dari zaman dahulu ini masih penuh dengan kejutan dan tantangan yang baru. Seperti gudang yang dipenuhi dengan harta karun, ada yang baru, ada yang sudah lama, semuanya siap untuk kita temukan.